Oke, jadi aku sih fokus nanti dengan yang 24535339 garis miring SP garis miring 24204. Jadi di video kali ini aku mau jelasin project yang udah aku buat, yaitu dashboard peta interaktif Flores Timur. Jadi project ini aku buat dari hasil generate kode lewat Gemini AI, dan semua proses codingnya aku kerjain di Visual Studio Code. Yang awalnya aku nulis prompt di game ini minta supaya buatin template HTML, CSS, dan JavaScript lengkap dengan peta interaktif Leaflet, dan aku nambahin .js buat grafik. Terus ada bootstrap dan juga plugin pencarian. Nah, setelah kodenya jadi, aku salin semuanya ke Visual, yang dimana nanti dari generate itu kan bakal langsung nyambung ke scriptnya, bisa kita ubah langsung gitu loh. Terus struktur projectnya sendiri sederhana banget, mulai ada file utama index.html, terus ada folder data yang isinya file gadgetan seperti batas kecamatan, batas desa, sungai, jalan, dan toponim. Terus di dalam folder itu juga aku simpan gambar marker khusus biar nanti bisa tampilin di peta. Terus setelah semua beres, aku jalanin projectnya pakai live server di VS Code biar bisa dites langsung lewat browser, karena Fetch ini nggak bisa jalan kalau filenya dibuka langsung dari file garis miring. Terus aku mulai jelasin isi kodenya, dimulai dari bagian HTML dulu. Di bagian head itu aku panggil semua library eksternal yang dibutuhin, kayak Bootstrap buat tampilan, Leaflet buat peta, Leaflet search, dan marker cluster buat fitur pencarian dan pengelompokan marker. Terus chart.js ini aku juga nambahin buat grafik, dan semua link itu penting banget karena nanti CSS dan JavaScript-nya diambil dari sana. Dan di dalam bodinya sendiri strukturnya dibagi jadi beberapa bagian besar. Yang pertama ada navbar di atas, dan di situ aku kasih judul dashboard peta Flores Timur, dan sama tombol-tombol kayak mode 3 dimensi, info developer, dan full screen. Terus di bawahnya ada map container, tempat peta utama buat ditampilin. Terus di sebelah kiri ada sidebar yang bisa dibuka tutup, isinya berbagai fitur kayak statistik, layer control, tema peta, pengaturan opacity, sama tombol ekspor di bagian kanan bawah. Dan ada info panel buat nampilin data tambahan waktu kita klik fitur di peta. Dan selain itu ada juga dua modal, satu buat informasi detail kecamatan, dan satu lagi buat biodata aku sebagai pembuat project. Terus bagian CSS-nya berfungsi buat ngatur tampilan biar lebih rapi dan modern. Aku pakai variabel warna utama di root, jadi warna biru dan hijau dominan buat nuansa dashboardnya. Terus sidebar dibuat pakai posisi absolut dan dikasih animasi translate X, jadi waktu dibuka dia muncul halus dari kiri gitu. Terus navbar dikasih background gradasi juga. Terus setiap card di dalam sidebar dikasih shadow dan rounded biar nggak monoton. Terus di CSS juga aku atur gaya tombol, tampilan chart, style, layer toggle, dan animasi untuk panel infonya. Misalnya sidebar.active ini ngubah transform jadi translate X 0, itu yang bikin sidebar kelihatan pas tombol ditekan. Jadi CSS ini penting banget supaya tampilan dashboardnya nggak cuma fungsional tapi juga lebih enak dilihat gitu. Terus masuk ke JavaScript, bagian paling penting dari project ini. Di awal aku buat peta dengan perintah lmap map set view koordinat, terus yang berarti peta otomatis bakal fokus ke wilayah Flores Timur. Terus aku definisikan 3 base map, yaitu OpenStreetMap, Esri Satelit, dan gap mode dari Catco. Terus peta defaultnya pakai OpenStreetMap. Terus semua layer dasar itu bisa diganti lewat kontrol tema yang udah aku sediain di sidebar. Terus setelah itu aku mulai manggil data GeoJSON. Di sini aku pakai fetch untuk manggil file dari folder data. Contohnya fetch data slice batas kecamatan .gjson ini. Kalau filenya nggak ketemu, aku buat fungsi load fallback kecamatan data yang otomatis bahkan bikin data dummy dari variabel kecamatan data biar peta tetap bisa jalan. Jadi walaupun datanya belum lengkap, tampilan peta nggak bakal error. Dan masing-masing layer punya styling dan event sendiri. Misalnya batas kecamatan pakai warna hijau, yang tingkat kecerahannya disesuaikan dengan jumlah penduduk, dan makin banyak penduduknya warnanya makin gelap. Terus pas
kursor diarahin ke polygon, warnanya berubah dikit buat efek highlight, dan kalau diklik muncul model dengan data detail kecamatan itu. Terus selain polygon aku juga tambahin layer kayak batas desa, jalan, sungai, dan toponim. Untuk layer toponim aku pakai plugin L marker cluster group biar marker yang lokasinya berdekatan digabung jadi satu cluster, jadi peta tetap rapi dan gak berantakan walaupun banyak titik. Aku juga tambahin marker custom berbentuk rumah kecil pakai gambar home marker dan PNG itu, yang sebelumnya dicek dulu lewat fetch biar nggak error kalau filenya belum ada. Terus aku tambahin fitur pencarian menggunakan L control search. Begini ini aku set supaya bisa cari nama kecamatan berdasarkan atribut WADMKC. Jadi kalau kita ketik nama kecamatan di kolom search, peta langsung zoom ke wilayah tersebut. Terus sekaligus muncul model informasi detailnya. Dan fitur ini berguna banget kalau datanya banyak dan kita mau langsung lompat ke lokasi tertentu tanpa harus scroll atau klik satu-satu di peta. Terus lanjut ke bagian dashboard statistik dan chart. Aku punya variabel kecamatan, data berisi data contoh kayak jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah desa tiap kecamatan. Dan fungsi update statistik ini dipakai buat hitung total penduduk, total desa, dan total luas wilayah. Terus ditampilin langsung di bagian statistik di sidebar. Untuk visualisasi aku pakai chart.js. Yang di sini aku buat grafik batang juga, type of bar buat nunjukin jumlah penduduk biar kecamatan tiap kecamatan lengkap dengan tabel dan juga skala yang responsif. Terus pas kita buka modal detail suatu kecamatan, muncul juga chart dotnet yang memperlihatkan perbandingan antara luas wilayah dan jumlah penduduk di kecamatan itu. Jadi dashboard ini nggak cuma nampilin peta tapi juga nyajiin data numerik secara visual juga. Terus di bawahnya ada bagian layer toggle, time switcher, dan opacity control. Tiap tombol layer punya event listener, jadi waktu kita klik dia ngecek apakah layer itu mau diaktifin atau dimatiin. Jadi kalau aktif layer ditambahin ke map pakai map add layer, kalau enggak dihapus pakai map remove layer. Dan time switcher memungkinkan kita ganti tampilan peta, bisa pakai tema default, dark, atau satelit. Sedangkan opacity slider fungsinya buat ngatur transparansi layer, batas kecamatan, dan desa secara real time biar bisa disesuaikan sama preferensi tampilan kita. Aku juga tambahin tombol full screen biar peta bisa diperbesar jadi satu layar penuh, dan tombol 3 dimensi mode yang sementara ini baru simulasi aja. Jadi waktu diklik muncul alat yang bilang kalau fitur 3D bakal diaktifin di versi mendatang. Misalnya nanti bisa dihubungin dengan library kayak Live GL atau juga tombol ekspor PNG dan PDF yang sekarang masih pre-order. Jadi nanti bisa dikembangin pakai HTML, Canvas, dan JS PDF supaya hasil peta bisa disimpan langsung. Dan di bagian akhir ada legenda peta yang aku tambahin di pojok kanan bawah pakai L control position bottom right. Di situ aku bikin simbol warna hijau muda, hijau sedang, dan hijau tua buat nunjukin rentang jumlah penduduk, dan ada juga garis merah buat jalan dan garis biru buat sungai. Dan terakhir aku inisialisasi tooltip dari Bootstrap supaya elemen-elemen kecil kayak icon bisa nampilin informasi tambahan saat di hover. Dan kesimpulannya, project dashboard peta interaktif Flores Timur ini aku bangun dengan konsep integrasi antara peta, data, dan visualisasi. Jadi semua kodenya ini dihasilkan pertama kali lewat Gemini AI dari generate ini, terus lalu aku olah ulang di Visual Studio kayak udah nyambung gitu kan sama Gemini-nya. Terus sambil aku pahami cara kerjanya satu persatu, dan dari struktur HTML, pengaturan CSS, hingga fungsi JavaScript yang mengatur interaksi di peta. Jadi semuanya itu nyatu buat bikin tampilan peta yang interaktif dan informatif ini. Dan project ini juga sekaligus ngajarin aku gimana caranya kerjasama antara AI tools dan coding manual. Karena walaupun AI ini bantu nulis codingnya, aku tetap harus ngerti logika di baliknya, bisa biar bisa ngembangin dan debugging sendiri. Dan pastinya project ini masih bisa banget dikembangin lagi ke depannya, misalnya nambah fitur analis spasial, fitur data, atau integrasi EP supaya data peta bisa lebih real time lagi. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.